Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Duh, kayaknya kurang semangat iya nih deh kayaknya Bang. kayak. Ya kan ya, berasa deh kurang nular gitu semangatnya terus ke sini ya kan. Kayaknya sekali lagi deh Kak. Sekali lagi ya. Okay. Kita sapa sekali lagi. 1, 2, 3. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, kita hari ini ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Jemaat Khusus Rawalumbu. Kakak senang banget kalau hari ini kita bisa ketemu lagi walau hanya lewat video, tapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita adik-adik. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh Amang Penatua RH Sinaga yang akan berkhotbah. Kemudian yang melayani kita sebagai liturgis ada Amang Penatua B. Sigiro. Yang melayani kita untuk doa firman ada Abang Yosua Utagalung. Yang melayani kita untuk sebagai pembawa persembahan ada Kak Grace Boru Panjaitan. Yang melayani kita untuk sebagai pemusik kakak keyboardis ada Kak Iin Boru Sinaga. Dan yang melayani kita untuk sebagai pembawa pujian, pemimpin pujian ada kita berdua, ada kakak gadis dan Abang Anjas. Dan juga dibarengi sama kakak Erika Boru Sitorus. Oke adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita saat teduh di dalam hati masing-masing, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, saat teduh dipersilakan. Amin. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Masuk Hadiratnya. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Oke Kain. Semuanya mari bertepuk tangan. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Kita nyanyikan sekali lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Masih dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu We Are in the Train of Love. Hadap ke sana semuanya. We are in the train of love, fantasy. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love, fantasy. We are in the train of love. When I say Chiki, when I say Chiki, when I say Chaka, when I say Chiki, 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 Chaka, when I say Chaka, when I say Chiki, when I say Chaka, 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 chiki. Sekali lagi, we are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train
of love and the sea. We are in the train of love. We are In the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love and the sea. We are in the train of love. When I say Chiki, When I say Chaka, when I say Chiki, 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 Chaka. When I say Chaka, Chaka. When I say Chiki, when I say Chaka, 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 Chiki. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus hadit langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan Bapa kami yang ada di surga, curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami, agar Engkaulah yang menetap di dalam hati kami. Singkapkanlah mata batin kami untuk melihat dan mensyukuri kasih dan kebenaran-Mu, seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Topanglah kami pada masa pencobaan, agar kami tidak terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Tuntunlah kami untuk melangkah di jalan terang-Mu yang abadi, sampai kami akhirnya Engkau bawa ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang seorang nabi yang membangun bahtera yang amat besar untuk dia bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari air bah. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang air bah yang sudah surut, yang menandakan bahwa Allah terus menyertai Nabi Nuh dan seisi keluarganya di dalam kondisi apapun. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan saat ini, saat kita mendaki, saat kita turun ke lembah yang dalam, Yesus selalu beserta kita. Kita nyanyikan lagu ini, adik-adik mari berdiri, sama-sama kita nyanyikan. Mari bertepuk tangan. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di senang pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Masih dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu Sejak Ku Kenal Yesus. Semua hadap ke belakang. Adik-adik siap-siap. Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Hadap belakang lagi. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya. Hidupku dibenarkan olehnya. Sekali lagi, sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena
belajar 10 hukum Taurat. Minggu lalu kita sudah belajar hukum Taurat yang kedua, yang isinya adalah, kita ulangin bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembahnya. Nah, minggu ini kita akan pelajari hukum Taurat yang ketiga, yang isinya adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, adik-adik sudah bisa? Kita ulangin bareng-bareng ya. Semuanya harus pakai gerakan. Di rumah masing-masing harus pakai gerakan semuanya. Kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bagus, udah bisa semuanya ya. Minggu depan kita pelajari hukum Taurat yang keempat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita bernyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Ayo Kak Iin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan memasuki firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bang Yosua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Adik-adik di rumah, ikutin doa Bang ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa ibadah online sekolah minggu GKPI Rawalumbu. Dan juga Tuhan, Kau berikan kami hati sebagai murid, telinga sebagai hamba yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Rawalumbu. Kita bersuka cita, kita bergembira, kita masih bisa melakukan ibadah walaupun ibadahnya di rumah saja. Tetapi kita tak bersuka cita, kita dapat bernyanyi, kita dapat memuji Tuhan, dan kita dapat mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui video ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini adalah bagaimana air bah itu surut dari muka bumi. Bagaimana air bah itu surut dari muka bumi. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita bagaimana seorang nabi besar, yaitu Nabi Nuh, membuat sebuah bahtera di atas gunung yang tinggi. Membuat sebuah bahtera di atas gunung yang tinggi
untuk mereka tempati ketika waktunya nanti hujan datang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Nabi Nuh itu adalah seorang nabi besar. Dia adalah seorang nabi yang sayang kepada Tuhan karena dia adalah seorang yang benar dan bergaul dengan Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Nuh itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nuh melakukan semua apa yang dimaui oleh Allah. Allah menyuruh dia membuat bahtera di atas gunung, dia melakukannya dengan tulus hati. Walaupun orang-orang di sekitarnya melihat dia melakukan itu, menganggap Nabi Nuh itu tidak waras atau orang gila. Mengapa dikatakan demikian? Karena dia membuat bahtera di atas gunung, sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi itu adalah perintah Allah dan Nuh melakukan dengan senang hati. Nah, Bapak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Nabi Nuh ini sudah sering kita dengarkan. Tetapi pada hari ini kembali kita mendengarkan supaya kita kembali mengingat bagaimana Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini nats kita untuk firman Tuhan pada hari ini tentang air bah yang surut diambil dari Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Saya akan membaca untuk adik-adik dan adik-adik boleh mengikutinya di rumah. Demikian firman Tuhan. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu sudah surut dari muka bumi ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah menggunakan seekor burung merpati untuk melihat keadaan yang ada di muka bumi ini. Allah melalui Nuh diperintahkanlah seekor burung merpati untuk melihat apakah keadaan di luar sudah kering atau air sudah surut apa belum. Sehingga burung merpati itu terbang keluar, tetapi pada setengah hari burung itu kembali ke dalam bahtera karena tidak ada tempat untuk menatakan kakinya. Artinya air masih penuh di muka bumi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, 7 hari kemudian Allah memerintahkan kembali burung merpati itu untuk melihat keadaan di luar apakah sudah kering apa belum. Tetapi kembali burung itu ke dalam bahtera karena memang cuaca di luar masih banjir dan masih banyak air di muka bumi. 7 hari kemudian Allah memerintahkan Nuh untuk menerbangkan burung merpati itu kembali. Tetapi setengah hari burung itu kembali dan dia membawa daun di atas paruhnya atau di mulutnya, memberikan kepada Nuh. Artinya air di muka bumi ini sudah mulai surut. Airnya sudah mulai surut. Saya baca dulu kembali untuk firman Tuhan buat kita. Ayat 9. Tetapi burung merpati itu tidak ada tempat untuk menatakan kakinya. Ayat 10 dikatakan, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannyalah burung itu kembali dari bahtera. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, 150 hari lamanya bumi itu tergenang oleh air, sehingga saatnya setelah 150 hari bumi sudah kering atau air sudah surut dari bumi, sehingga Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk keluar dari dalam bahtera itu. Allah memerintahkan Nuh dan keluarganya dan semua yang ada di dalam bahtera itu untuk keluar dari bahtera melihat keadaan di muka bumi ini. Saya baca ayat 13 untuk adik-adik semuanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada bulan itu sudahlah kering air dari muka bumi. Jadi pada saat itu tahun 601. Jadi air dari muka bumi itu sudah benar-benar kering. Nah, ketika Nuh keluar dari dalam bahtera itu,
Ketika Nuh melihat bahwa bumi ini sudah kering, dia bersyukur, dia memuji Tuhan, dan dia mendirikan mezbah di tempat itu. Dia mendirikan mezbah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui kisah air bah ini, adik-adik dapat belajar betapa berkuasanya Tuhan atas alam semesta ini. Betapa berkuasanya Tuhan atas dunia ini, atas alam semesta ini, baik di atas maupun yang ada di bumi. Tuhan berkuasa atas semua ciptaannya. Kalau kata Tuhan selesai, selesai. Kalau kata Tuhan tidak, ya tidak. Jadi adik-adik sekolah minggu harus belajar dari seorang nabi, yaitu Nabi Nuh, yang dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Melalui firman ini adik-adik pun diingatkan oleh Tuhan bahwa sebagai anak-anak harus selalu patuh kepada orang tua, kepada abah, kakak, guru di sekolah atau guru-guru sekolah minggu, supaya Allah berkenan kepada kalian. Allah berkenan kepada adik-adik semuanya. Ingat, jangan suka melawan orang tua. Jangan suka memukul saudara-saudara atau memukul abang-abang atau adik-adikmu di rumah. Lakukan kasih, lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan nanti pada akhirnya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada adik-adik semuanya. Saya akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Kejadian 8 ayat 13a. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun 601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Demikian ayat hafalan. Nanti hari Minggu diingat ya. Nanti saya akan tanya orang tuanya di rumah apakah sudah tahu ayat hafalannya apa tidak. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat menguatkan adik-adik untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tutup firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan, walaupun melalui video pada saat ini, biarlah dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak sekolah minggu Tuhan. Mereka dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh, yaitu mereka patuh, mereka turut, tidak suka melawan, tidak suka memukul, dan tetapi mereka harus saling mengasihi. Ajari setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan agar mereka selalu sayang kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada siapapun yang mereka kenal. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami dapat memperoleh berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji namamu di dalam nama Yesus. Amin. Kini tibalah saatnya untuk kita untuk mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Untuk itu marilah kita dengarkan firman Tuhan yang mendasari kita untuk mengumpulkan persembahan, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Demikian firman Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Sebelum memberikan persembahan kita, adik-adik mari doakan persembahannya. Semua taruh persembahannya di dada, kita doakan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan terimalah persembahanku. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Boleh sambil bertepuk tangan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati
bahwa Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia, yaitu kasih, keadilan, dan damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.